Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputar Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 926 miliar dolar atau turun sekitar 2,46%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.700-an, Ethereum 1.178, BNB 233, kemudian XRP 0,34, Cardano 0,48, Solana 37, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,069 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, saya bingung nih guys, mau kategorikan ini sebagai berita positif atau negatif. Mungkin ini saya serahkan ke kalian saja. Silahkan kalian kasih komentar kalian, kira-kira ini berita positif atau negatif. Dimana si Gary Gensler, chairman dari SEC, mengatakan bahwa dia pribadi menganggap hanya Bitcoin lah yang dia bisa anggap sebagai sebuah komoditi. Sisanya, cryptocurrency lainnya, ya kita bisa asumsikan dia anggap sebagai security. Seperti salah satunya yang dia permasalahkan XRP. Nah, cryptocurrency itu ya kategorinya bisa jadi hanya dua aja guys, antara komoditi atau security. Nah, tentunya yang lebih di-prefer oleh para investor adalah dijadikan komoditi. Kenapa? Karena kalau komoditi, regulasinya tidak akan seketat kalau misalnya dikategorikan sebagai security. Itulah kenapa ketika kemarin SEC mempermasalahkan XRP dan dianggap gitu ya, diduga merupakan sebuah security, itu membuat harga Bitcoin drop. Nah, kalau misalnya nanti akan ada lagi yang lain dipermasalahkan dan dianggap sebagai security, itu kemungkinan juga akan membuat harga kripto tersebut drop. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai dikategorikan sebagai security, sekali lagi, biasanya ya regulasinya bakalan ketat banget. Dan tentunya Bitcoin diakui oleh Gary Gensler satu-satunya gitu ya yang bisa jadi dia anggap sebagai komoditi atau komoditas, atau dianggap sama kayak seperti jagung, sama seperti kapas, sama seperti gold, silver, dan lain sebagainya. Itu rata-rata semuanya komoditas. Oke, itu adalah yang pertama. Nah, yang berikutnya ini harusnya merupakan berita positif ya guys. Namun ini masih sekedar berita burung gitu ya, belum terkonfirmasi bahwa Grayscale reports 99% of SEC comment letters support spot Bitcoin ETF. Jadi sebenarnya ini udah pernah kita bahas dari tahun lalu ya guys. Udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mendaftar untuk menjadi Bitcoin spot ETF. Namun dari kemarin semuanya yang sudah diambil keputusan itu semuanya masih ditolak. Namun dari Grayscale mereka sendiri mengatakan bahwa ada 99% dari comment letter SEC itu support Bitcoin ETF, yang artinya bisa jadi kemungkinan besar Bitcoin spot ETF dari Grayscale ini bakalan diterima. Tapi tentunya ini masih dalam tahap kemungkinan gitu guys. Kita belum benar-benar melihat ada statement resmi dari SEC atau manapun yang mengatakan bahwa Grayscale akan diterima gitu ya. Jadi semuanya masih dalam bentuk kemungkinan. Dan kalau misalnya sampai benar-benar kita melihat Bitcoin spot ETF itu diterima, tentunya ini akan bisa menjadi sebuah katalis yang sangat positif. Karena ketika Bitcoin spot ETF itu diterima, maka akan banyak sekali investor-investor berhamburan masuk. Karena kali ini mereka bisa membeli melalui sebuah ETF yang sudah terregulasi sehingga mereka merasa aman gitu, dananya ditaruh di sini. Daripada mereka harus taruh di exchange yang centralized, kalau misalnya sudah ada ETF-nya di Amerika Serikat, maka investor-investor besar bisa merasa lebih aman untuk memarketkan uangnya di sana. Dan itu bisa membuat ya tentunya market crypto kembali bergairah. Dan mudah-mudahan lah hal ini segera terjadi gitu ya. Mudah-mudahan kita melihat segera adanya Bitcoin spot ETF yang di-approve oleh SEC, karena udah mungkin ada 4 atau 5 yang kemarin ditolak, kita udah pernah bahas juga. Dan apakah Grayscale kali ini juga hanya berandai-andai bahwa mereka akan diterima, ataukah benar-benar mereka sudah mempunyai bukti gitu ya bahwa kemungkinan besar ETF mereka akan diterima. Who knows? Kita mungkin baru akan tahu kalau nanti memang sudah ada statement resmi dari SEC.
Oke, so itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, di daily chart kita bisa melihat bahwa Bitcoin sekarang itu ya cenderung masih dalam keadaan sideways ya guys. Sudah berhari-hari kita melihat Bitcoin itu volumenya tidak ada sama sekali. Jadi pergerakannya cenderung sideways. Daily candle-nya juga kecil-kecil seperti ini, dan ini tentunya sangat membosankan bagi kita yang merupakan traders gitu ya. Dan untuk indikator RSI kita juga sekarang masih berada di area yang cukup rendah di sekitaran 30-an. Dan kalau misalnya kita zoom in ke 4-hour chart atau 1-hour chart, kita mungkin cek ke chart lainnya. Nah, di sini ya sebenarnya Bitcoin so far masih mampu maintain ya di atas area trend line-nya di sini. Yang saya katakan adalah penentu gitu guys. Apakah kita akan kembali membuat retest ke low di sini, oke? Ataukah kita akan tertahan di area trendline di sini, dan kemudian kita akan membuat leg kedua ke atas, oke? Karena kita sekarang berpotensi membuat semacam corrective move ya guys. Kalau misalnya kalian lihat sekarang sell off-nya tidak disertai juga dengan volume, oke? Dan kalau misalnya kita zoom in ke 1-hour chart, sebenarnya kita malah mendapatkan setelah kemarin kita sebenarnya mendapatkan adanya bearish divergence di sini, di mana kita membuat higher high, okay, di indikatornya, sedangkan di indikator kita membuat lower high. Untuk sekarang kita kembali mendapatkan divergence, tapi yang versi hidden bullish divergence, di mana kita mendapatkan higher low di sini, okay, low di sini lebih rendah daripada low di sini, jadi kita di sini higher low, tapi di indikatornya kita sudah membentuk lower low. Nah, ini kita kategorikan sebagai hidden bullish divergence. Dan tentunya senario yang paling ideal menurut saya adalah kalau kita kembali nge-retest area trendline lagi di sini, oke, di sekitaran 20.000 sebelum kita mendapatkan bounce dan kita breakout dari trendline di sini. Nah, kalau senario ini terjadi, menurut saya kita kemungkinan besar akan mendapatkan leg kedua ke atas dan mungkin menuju ke minimal area 23.000 dulu di sini karena akan ada area resistance, oke. Kalau ini mampu ditembus, mungkin kita akan nyampe ke area target kita di sekitaran 24.500 sampai 25.000 yang udah saya sampaikan dari video berminggu-minggu yang lalu. Itu target dari relief rally kali ini menurut saya, target utamanya. Baik, tapi kalau itu terjadi sesuai dengan harapan kita, di mana kita mendapatkan retest ke trendline, kemudian kita breakout dari trendline di sini, dan dari sana itu kemungkinan baru kita bisa mencari setup untuk buy. Kalau misalnya kita cari setup di sekitaran sini, maka secara risk and reward itu harusnya lebih baik ya, karena kita bisa protect diri kita di bawah trendline ini dan rewardnya ya cukup banyak gitu ya, minimal sampai ke arah 23.000. Oke, tapi itu adalah senario bullishnya. Kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi kali ini kita hanya membentuk yang namanya running flat. Oke. Corrective move itu banyak macam ya guys. Flatnya itu banyak macam. Ada modelnya running flat seperti ini. Running flat itu modelnya dia nggak membuat lower low lagi, tapi langsung kayak gini aja running flat. Ada juga yang modelnya expanding flat gitu ya. Modelnya seperti ini, baru naik lagi. Nah, itu semuanya adalah corrective move gitu. So far, saya masih mengkategorikan penurunan yang di sini adalah corrective move guys. Oke, dan dengan adanya hal tersebut, maka kita masih mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk meneruskan kenaikan, mungkin minimal ke area 23.000 dulu kalau kita lihat dari sini. Kalau misalnya mampu ditembus, maka next 24.500 sampai 25.000. Oke, tapi tentunya ada titik invalidasinya guys. Titik invalidasinya di mana? Kalau misalnya kita sudah mampu break di bawah area Fibonacci 0,618, itu menurut saya memang udah pertanda besar gitu ya. Kalau misalnya kita ambil swing low ke swing high di sini, maka batas terakhirnya akan ada di sekitaran 19.000 guys. Kalau ini mampu kita tembus juga, kalau kalian lihat juga ini merupakan area support di sini. Setelah di sini ya. Oke. Kalau kita mampu menembus juga kedua area ini, maka ini sudah kemungkinan besar kita akan at least nge-retest area lower low di sini. Dan kalau misalnya belum ada pelemahan momentum terjadi di sini, maka kita bisa jadi akan membentuk lower low baru. Dan targetnya di mana? Targetnya kemungkinan besar akan kembali berada di lower trend line dari broadening wedge di sini, yang kalau kita tarik sekarang udah cukup jauh sebenarnya guys. Oke. Dan ini juga bisa jadi membuat Bitcoin drop hingga ke sekitaran area 12.000.
Oke, kalau kita tidak mampu maintain sekitaran area di sini, oke, 618-nya, kita minimal akan drop ke sekitaran low di sini. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk melihat ada pelemahan momentum bearish di sini dan melihat para bulls kembali start masuk untuk membuat double bottom di sini, maka kemungkinan besar kita akan drop lebih jauh dan next targetnya bisa jadi sudah akan berada di sekitaran area 12.000. Oke, dan itu tentunya nanti bergantung ke price actionnya lagi ya guys. Cuman secara teknikal area yang major berikutnya setelah 17.000 ini sebenarnya sudah ada di sekitaran area 12.000. Oke. So, saya rasa itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan untuk di video hari ini. Saya rasa kita juga masih menunggu gitu ya market kira-kira nextnya volumenya bakalan kemana. So far volume dari buyers maupun sellers itu masih sangat kecil, so masih sangat rentan gitu ya untuk kita mengambil tindakan sekarang. Jadi yang kita lihat secara objektif sekarang adalah bahwa Bitcoin masih mampu maintain di atas trendline-nya. Jadi selama hal tersebut terjadi dan kita tidak break di bawah area major level, menurut saya kita masih mempunyai kemungkinan untuk start merangkak naik lagi ke atas minimal ke area 23.000. Titik invalidasinya adalah 0,618 di sekitaran area 19.000 di sini. Kalau kita udah breakdown di bawah area tersebut, kita minimal akan kembali retest area low di sini. Oke. Itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.